Tapi ada kalanya bicara bukan itu tujuannya. Seperti ada yang tujuannya hanya sedang menyatakan begitu lemah dia. Seperti Al-Quran, Rabbi inni wahanal azmu. Rabbi inni wahanal azmu. Itu ungkapan lemah. Ada lagi rasaan menyesal. Seperti Rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru unsa. Allah tahu. Karena itu bicara dengan Allah. Kalau bicara dengan Allah, tidak ada tujuan-tujuan khobar yang disebutkan tadi. Apakah memberikan tahu akan berita yang ia beritakan terhadap audien, atau mengatakan bahwa saya ini tahu tentang hal ini? Nggak ada itu. Seperti kita kepada Allah, ya Rabb, ana abduka asi al-qasi. Allah tahu. Tujuannya apa itu? Adalah tadarru'. Tidak ada tujuan khitab tadi. Karena tujuan khitab di saat kita muwajahah seperti ini, itu ada dua kemungkinan. Satu adalah namanya faidatul hukmi. Faidatul hukmi. Misal nih, para peserta semua belum tahu masalah ini. Saya menyampaikan untuk mendownload ilmu ini. Maka omongan saya disebut faidatul hukmi. Memberi faidah sebuah hukum. Tapi kalau panjenengan sudah paham, dan saya tahu kalian paham, umpamanya nih. Lalu saya utarakan masalah ini, bisa jadi tujuan saya hanya ingin memperlihatkan bahwa saya paham masalah ini. Nah, kalau tujuannya itu bukan untuk ngasih manfaat terhadap audien, tapi hanya untuk memperlihatkan keadaan dirinya, maka disebut lazimul faidah. Jadi ada faidatul hukmi, ada lazimul faidah. Ini beda tujuan si pembicara. Tujuan ngasih faidah dan ilmu pengetahuan namanya faidatul hukmi. Tapi untuk mempertegas kepada audien bahwa dia paham masalah ini, maka dia disebut lazimul faidah. Maka soal ini mah lazimul faidah weh cek ya itu. Anda ajak ngomong masyarakat awam nyaho gitu. Lazimul faidah. Apa itu lazimul faidah? Ya, halas. So singkat ya. Warubbama 37-nya. Ini besok-besok ininya pakai ini nih, tatakan. Pegel bukan ini. Ada nggak? Enggak, jangan. Gitu. Bisa incok soalnya. Nah, itu ya ini nih. Kayak penceramah panggung aja sebagian mikir. Jis lulus, jis ganti nu anyar semua. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak nih? Lanjut. Subhanallah. Kalau santri itu, saya mah teriut-teriut acan ngaji. Detik ke hati ya. Warubbama ujriya mujrol jahili mukhatabun in kana ghairu amilin ka qaulina li alimin di ghaflah al-dzikru miftahun li babil hadrah. Nah, para peserta semua, ini ada bahasa warubbama ujriya. Tadi kan gitu. Ternyata mukhatab kita berbeda. Kayak di awal. Ada mukhatab yang khaliyaz zihni, yang hatinya masih kosong dari pengetahuan dan pengingkaran. Maka kalam yang disuguhkan untuk dia namanya kalamul ibtidai.
Jangan pakai dalil dan taukid. Yang kedua, ada audien kita itu, lawan bicara kita itu adalah yang mutaraddidil hukmi, mempertanyakan hukum yang kita sampaikan. Nah, ini namanya nanti taukidnya taukid mustahsan. Taukid mustahsan. Nah, nanti ada kalamnya kalam tarodud namanya. Terakhir ada mukhatab yang menolak, menampik hukum tadi. Namanya kalam inkari, dan ini wajib pakai taukid. Jadi ada yang nggak pakai taukid, ada yang bagus pakai taukid, ada yang wajib pakai taukid. Ini bukan wajib bahasa fikih ya. Jadi setiap cabang ilmu punya istilah masing-masing. Nah, tapi ternyata pada faktanya di lapangan seringkali kita jumpai mukhatab yang alim, kita memposisikannya seperti mukhatab yang jahil. Wa rubbama ujriya mujral jahili mukhatabun in kana ghairu amilin. Nah, jadi mukhatab yang tahu kan? Seringkali ada kalanya mukhatab yang alim kita ajak ngomong seperti mukhatab yang jahil. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan pengetahuannya. Jadi bisa saja objek audien kita itu kita perlakukan seperti orang bodoh di saat dia tidak melakukan amalnya, ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Contoh, jadi nggak mesti ikut tadi, nggak mesti ikut aturan tadi, yang awal tadi. Seringkali orang yang justru yang alim, beralim teman-teman ngerti, bukan kholi ngerti. Kalau ngerti bisa bertanya tentang dalil, tentang taukid. Tapi kita nggak perlu polos-polos aja. Waktu dia tidak mengamalkan ilmunya. Contoh seperti dikatakan adzikru miftahun libabil hadrah. Nggak ada taukid, nggak ada apa. Dan mukhatabnya adalah orang alim. Adzikru miftahun libabil hadrah. Zikir adalah pembuka hadratul qudsiyah. Apa? Kita artikan bahwa zikir, ini walaupun contoh kita pertegas. Zikir adalah pembuka, ada zauk dalam diri kita merasakan kehadiran Allah. Dan itu perlu terus berupaya kita. Kalau nggak ada berupaya bagaimana kita merasakan kehadiran Allah. Baik dengan muraqabah ataupun musyahadah. Baik dengan muraqabah ataupun musyahadah. Nah, nanti di dalam hadis tuh anta'budullah ka'annaka tarah. Nah, itu makomnya makom. Nah, antara ka'annaka tarah, makomnya makom musyahadah. Wa illam takun tarah fahuwa fa innahu yarak. Makom muraqabah. Makom muraqabah. Beda kelas tuh. Beda kelas antara musyahadah dengan yang muraqabah tadi. Nah, zikir itu tadi, bahwa bahkan dalam hikam dikatakan kita jangan pernah berhenti berzikir. Sekalipun dalam zikir kita ini ghaflah. Lidah mengucapkan Allah, tapi mazkurnya kita nggak ingat di hati. La ilaha illallah, tapi mazkur nggak ada di hati kita, kan ghaflah namanya. Nah, tapi kalau terus ucapkan, moga-moga dengan terus melafalkan itu, dari zikir lisan kepada zikir jinan. Perhatikan. Az-zikru miftahun libabil hadrah. Maka ya harus sudah mulai buat satu hari itu pada jam berapa kita enggak ada aktivitasnya kecuali zikir. Walaupun cuma 10 menit. Tapi usahakan itu rutin. Apalagi bisa 1 jam, setengah jam lah. Lebih baik lagi. Baca sholawat atau istighfar atau la ilaha illallah atau Allah. Ada kan yang thariqah Allah, ada yang hu, ada. Nah, itu nanti debatable tuh. Apa karena Allah saja nggak ada faedahnya. Nanti pada sesi lain saya bisa jawab itu semua ada dalilnya. Bayan bagi iktisori zil ikhbar alal mufid khasyatal iksar.
Fayukhbarul khali bila taukid malam yakun bil hukmi zatardid. Fahasanun wa munkirul ikhbari hatmun lahu bihasabil inkari. Kaqaulihi inna ilaikum mursalun fazada ba'da maqtadohul munkirun. Lilabdil ibtida'i summa talabi summatal inkari salasatan subi. Nah, yang tadi saya bahas nih ya, baitnya ini. Seyogia kepada mutakalim bicara itu sesuai kepentingannya saja. Maka kalau kita lihat mutakalim di Timur Tengah itu nggak ada kayak di kita 2 jam, nggak ada ceramah. Di kita kalau bicara sampai 1 jam nggak ada. Coba lihat paling seperempat jam mereka, setengah jam udah off itu. Jarang yang 1 jam bicara itu ya. Karena ya mungkin nanti banyak iksarnya. Maknanya segini tapi dikasih aksesoris jadi segini. Dikasih aksesoris segini. Jadi akhirnya yang diingat bukan tujuannya tapi aksesorisnya kan. Seringkali jamaah itu lebih ingat dongengnya ketimbang esensi yang dimaksud. Tapi nggak apa, itu budaya kita kali. Ya kalau orang Timur Tengah langsung munkir dia. Munkar atau munkar. Punya teman dari Yaman tuh main ke Sukabumi lihat ceramah di kita. Sadar. Apa ini nih? Hada munkar. Ini munkar. Dia nggak terbiasa yang harusnya ceramah itu taujih. Qulubil mukhatab ilallah. Ini dikacak ketawa-ketawa. Apa-apalah orang Indonesia punya cara sendiri tuh. Bayan bagi iktisaridil ikhbar al mufid. Seyogianya si mutakalim itu memfokuskan apa yang berfaedah. Khosyatal iksar, khawatir terlalu banyak ngomong. Bagaimana caranya? Caranya gitu kan? Bagaimana caranya? Fayukhbarul khali, kasih berita orang yang masih kosong hatinya bila taukid. Dengan tidak tanpa taukid. Jadi jangan repot-repot kasih taukid, jangan. Surat itu wajib mas. Cukup ya udah. Nah, kalau bertanya baru nih. Malam yakun zatardid fil hukmi, selagi dia enggak melakukan hukum. Maka pahasanun. Kalau mukhatabnya tarodil hukmi maka bagus. Nanti sebut kalamnya tolab. Ada kalamul ibtidai, kalamul tolabi, kalamul inkari. Nah, kalau kalamul ibtidai untuk mukhatab yang khaliyaz zihni tadi. Nah, kalau khaliyaz zihni tapi meragukan terhadap hukum, maka dia bagus pakai taukid, disebut kalamul tolabi. Bagus pakai taukid. Bagus saja, bukan harus, tapi bagus saja. Tetapi nanti kalau mukhatabnya inkar terhadap hukum, maka itu kalamnya kalamul inkari dan wajib pakai taukid. Taukid kalimat, taukid argumen yang kita bangun itu wajib. Terus silahkan nanti berpikir seperti kata Allah kepada Nabi Nuh, ya Nuh, la tukhatibni innahum mughraqun. Loh, kenapa pakai innahum? Padahal yang diajak bicara sama Allah siapa? Seorang nabi. Nabi tak mungkin meragukan informasi Allah. Loh, kenapa Allah pakai innahum? Monggo nanti silakan diskusi yang banyak itu. Teriksa dalam Al-Qur'an. Oh, asik sekali. Maka seperti dalam khutbah ini, kalau orang ngerti lugha balaghah itu, dia tak lupa akan lelahnya untuk memperhatikan mana-mana Quran. Setiap kalimat menarik. Ini saya memiliki lumayan pengetahuan, alhamdulillah, ilmu balaghah ini. Maka selalu asik membahas ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wastuhsina tauqidu illa wahtalah bi khabarin halaman 40. 40. Bait halaman 40. Wastuhsina tauqidu illa wahtalah bi khabarin kasailin fil manzilah wa alhaqu amaratal inkaribi ka'asihi linuktatin lam tashtabih. Paham mananya? Wastuhsina at-taukid, dianggap bagus menggunakan taukid, penegas, taukid penegas. Illa wahtalah bi khabarin, kalau kamu memberikan berita kepada si mukhatab, ini kasailin fil manzila, seperti orang yang bertanya-tanya, apa iya? Nah, ini bagus pakai taukid.
Bahkan jangankan dia seperti bertanya. Wa alhaqu, para ulama, apa bahasa ini? Mensejajarkan amaratal inkar, tanda-tanda penolakan seperti penolakan. Jadi orang yang punya ekspresi, gestur tubuh seperti yang menolak saja, dihukumi orang yang menolak. Padahal umumnya baru, bisa saja emang gaya dia begitu umumnya. Nah, ini ada contoh nih. Ja'a syakikun aridon rumhah. Syakik datang sambil mengacung-acungkan tumbaknya. Ekspresi syakik mengacung-acungkan tumbaknya ini seolah-olah hanya dia yang memiliki tombak. Orang lain enggak. Padahal enggak begitu kan? Tapi ekspresi dia seperti itu. Seolah-olah cuma gue yang punya ini. Yang lain tidak. Paham ya? Seperti orang lah pakai mobil sepertinya hanya dia yang punya mobil, orang lain enggak gitu. Sehingga gayanya, ya, cara bicaranya, dan seterusnya. Itu amarah inkar namanya. Nah, maka dikatakan inna bani amik fihim rimah. Sungguh anak-anak pamanmu pun memiliki tumbak sepertimu. Pakai inna. Padahal syakik bukan mukhatab yang tidak percaya, tidak. Percaya dia. Cuman syakik punya ekspresi seolah cuman dia yang punya itu. Ya kan? Para ulama memposisikan ekspresi ini seperti yang inkar. Faham? Itu yang wa alhaqu amaratal inkari bih. Para ulama memposisikan tanda-tanda inkar dengan inkar tadi. Contohnya tadi inna bani ja'a syakiku aridun rumhah inna bani amika fihim rimah. Nah, pakai inna. Nah, lalu bagaimana mentaukidi kalimat istad ini? Halaman 42. Bikosamin qad innalamil ibtida wa nunait taqodi wasmin ukida atau akida bacanya. Wa nafyukal isbati fi dzalbab yajri ala salasatil alqab. Bi'in wakana lamin au ya au ba'in yamin kama jalisul fasiqina bil amin. Nah, kalam ada dua. Ada kalamul isbat, ada kalamul manfi. Nah, sekarang tadi kan bicara taukid. Bagaimana cara mentaukidi kalam tadi? Bagaimana mentaukidi kalamul isbat dan bagaimana mentaukidi kalamul manfi? Perhatikan baitnya. Bikosamin qad innalamibtidai wa nunai taukidi wasmin akida. Diambil akidahnya dulu. Akidah asalnya akidan. Ini pentingnya ngajar ini. Karena waktu wakaf maka nun taukid khafifah ditukarkan kepada alif. Akidan dibuang nunnya di akidah. Akidah sungguh taukidi olehmu satu bikosamin dengan sumpah. Jadi ada taukid dengan sumpah. Jadi kalau ada kalimat sumpah dalam Al-Quran itu mentaukidi. Seperti wal fajri wal layalin. Nah, itu kenapa dibaca wal fajri? Enggak wal fajru. Karenanya wawunya wawu kos. Dan wawu kos itu huruf jar kan? Nah, maka wal fajri. Wal layalin asri wa syaf'i wal watr. Hukum yang mana yang diperkuat tadi itu? Al-Qasam. Atau wal asri. Tidak wal asro kan? Tidak wal asri, wal asri. Kenapa? Karena wawunya wawu qasam. Itu qasam taukid. Apa yang taukid nanti? Dua dengan qad. Laqad ja'akum
Laqad kana fi Rasulillah. Pakai kod. Taukid. Yang kedua dengan inna. Innal insana lafi khusrin. Innallaha wa malaikatah yusalluna 'alan. Pakai inna, taukid. 3 tuh ya. Yang keempat lamil ibtida. Ada taukid menggunakan apa itu? Lam ibtida. Lam ibtida biasa ada pada permulaan kalam. Lam ibtida. Seperti la zaidun qaimun. Lam zai ya dal. La zaid bacanya la zaidun qaimun. Lam ibtida itu. Sungguh Zaid berdiri. Lalu wa nunai taukid. Ini kalau kalimat fi'il tentunya. Ada taukid dengan menggunakan 2 nun taukid. Apakah itu nun taukid sakilah yang pakai syiddah? Seperti la af'alanna. Nah, ada yang nun taukid khafifah, yakni nun taukid tanpa syiddah. Seperti idriban, i'laman, unsuran, disukunkan saja. Jadi kalau fi'il pakai nun taukid itu penegasan, nun taukid itu. Penegasan. Lalu wasmin. Nah ini. Jumlah ismiyah itu taukid. Jumlah ismiyah itu taukid. Maka dalam kalimat nanti di depan kita temukan, kalau jumlah ismiyah itu yufidu taqwiyatal hukmi. Berfaedah mengkuatkan hukum. Ini orang jarang paham nih. Taunya bahwa taukid itu hanya dengan inna, dengan anna, dengan qasam, dengan lam ibtida, dengan nun taukid. Padahal jumlah ismiyah itu sendiri adalah taukid. Jadi kalau orang mengungkapkan dengan jumlah ismiyah murni, itu disebut taukid. Jadi kalau pakai inna 2 tuh, seperti innal insana lafi khusrin. Al insanu lafi khusrin. Ada 3 taukid, 1 dengan inna. Yang kedua dengan lam ibtida, lafi khusrin itu pakai lafi khusrin. Yang ketiga jumlah ismiyahnya. Jadi innal insana lafi khusrin itu ada 3 taukid. Taukid yang pertama inna, taukid yang kedua lam ibtida tadi, taukid yang ketiga jumlah ismiyah itu sendiri. Jadi itu dengan 3 penguat itu. Kenapa ya? Orang enggak apa? Maka sama wal asri. Demi waktu itu sendiri yang mereka sumpah sama Allah. Karena kita jarang sadar bahwa waktu itu adalah modal yang paling berharga. Tidak sedikit di antara kita, waktu kita habis di media sosial yang nggak jelas faedahnya, atau hanya kongko-kongko biasa yang nggak ada faedahnya itu tanda bahwa kita nggak paham. Maka Al-Quran 1 dengan sumpah wal asri kan, 4 bahkan wal asri sumpahnya, inaknya, lam ibtidanya, jumlah ismiyahnya 4. Nah, 4 sampai dipertegas dengan 4 tadi. Bahwa saking dableknya manusia itu nggak memahami begitu manfaatnya waktu, ya kan? Bahkan kalau kita kalkulasi, kita pikir baca ayat ini, hidup kita dikasih 70 tahun, banyak 70 tahun nih. Kita hitung ibadah kita berapa lama. Kita kalikan semua di-include, itu paling berapa tahun hidup kita. Itu jadi bangkainya lebih lama. Ternyata tidurnya lebih panjang. Kailulahnya 2 jam. Kailulah 2 jam. Jam 11, jam 1 baru bangun. 2 jam. 2 jam 1 hari loh. Berarti kalau 30 hari itu berarti berapa? 30 jam. Berarti berapa hari itu? Dibagi 24 aja. Itu berapa hari tidurnya tok? Kailulahnya. Belum malamnya. Belum kongkounya. Can ngehulengnan. Ngelulu. Itu kalau kita lihat ke sana, ya kumaha asup surgana. Bagaimana masuk surga? Kenapa? Coba pikir. Kalau kita umpamanya eselon 1 atau eselon 2 lah. Nggak korupsi, nggak apa nih. Kita kerja sekian jam, digaji seperjam sekian,
Itu untuk beli bunga apa namanya rumah kebun tuh, bunga low itu, yakin nggak kebeli itu? Dipotong uang makan, transport dan sebagainya, nggak kebeli. Itu cuman keindahan dunia yang cuman beberapa jengkal saja. Bagaimana mungkin kita pengen masuk surga dengan ibadah yang begitu sedikit? Dengan amal soleh yang begitu sedikit dan kelalaian yang begitu numpuk. Pengen punya rumah agak bagus saja itu harus banting tulang. Ini pengen punya surga ente enak aja. Nah, itu al-asr. Terus, itu kalau kalamnya kalam isbati. Bisa tauhid dengan inna, dengan anna, dengan qad, dengan qasam, dengan lam ibtidah, dengan nun taukid dan jumlah ismiyah. Nah, wan nafyu, kalam nafi pun kal isbat bizal bab. Sama dengan ini, sama. Jadi, untuk mentaukidi kalam manfi, sama dengan mentaukidi kalamul isbati. Dalam apa? Ya, jadi ala salah satu, salah saya. Wan nafyu kal isbat bizal bab, kalamul manfi seperti kalamul isbat dalam bab ini. Ya, jadi ala salah satu alqab, ya ini punya 3 sebutan. Ada kalamul ibtidai, ada kalamul tolabi, ada kalamul inkari. Tadi kan kita fokus pada kalamul isbat. Nah, kalamul manfi pun dia punya sebutan kalamul ibtidai, kalamul tolabi, kalamul inkari. Dengan apa taukidnya? 1 bi'in. Bacanya in, awas ya. Ini kita unik kalau ngaji itu. Ya kalau sudah dikasih sakal. Nulis inna, nulis in, dan nulis anak gitu sama. Ya. Ini kapan kita baca inna, kapan baca anak? Suka-suka kita nggak ada kaidahnya. Walaupun inna dan ana sama taukid, tapi beda kualitasnya. Kalau inna fi kuatil jumlah, kalau ana fi kuatil mufrad beda. Nah, kapan kita baca ana, baca inna? Itu kudu anggeus teh jinahuna. Ulah tebak-tebak ulah, harus yakin ini harus inna, ini harus an. Ulah kabeh menang tanya. Kapan harus bacain? Nah, ini bi'in dengan in. Innya apa ini? In nafi atau in zaid, in zaidah. Seperti ma in zaidan qaimun. Atau kana apa? Kana manfi. Nah, biasanya kalau kana manfi seperti wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kana dikasih manfi. Lalu ada lam, liyu'adzibah. Lam apa namanya? Kalau ada lam, setelah kana apa namanya? Lamul juhdi. Lamul juhud. Di wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi lana amanan. Kita punya 2 perisai pengaman. Satu Rasulullah, namun beliau sudah enggak ada. Ada 1 tersisa. Apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak nyiksa selama kaum itu sering istighfar, enggak disiksa sama Allah. Dulu wa ma kana liyu'adzibahum wa anta, Rasulullah ada tengah-tengah sahabat. Kita enggak ada. Tapi Allah sisakan 1, apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, itu wa ma kana Allahu, kana manfi oleh taukid itu. Taukid. Nanti praktek seperti nanti aja. Sekarang kenali bahwa kana manfi di taukid, terlebih pakai lam juhud ke belakangnya. Lalu apa lam juhud tadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum tos ya. Yang berikutnya adalah ba yamin. Apa ba yamin itu? Ba sumpah. Ba'in, ba zaidah gitu aja, ba zaidah. Bedanya. Saya tahu kita 1 dengan in nafi atau in zaidah, yang kedua dengan kana manfi, yang ketiga dengan lam juhud, yang keempat dengan ba zaidah, ini bukan ba qasam. Ba zaidah. Contoh.
Alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallahu bikafin. Khobar laisa bikaf, kelapa dekap, dia oleh ba zaidah. Ini menunjukkan taukid. Nanti cara penulisan terjemahnya beda. Harus paham itu. Jadi jangan menerjemahkan Al-Quran kalau nggak ngerti gramatik dan sastranya. Jangan. Nanti bakal kemana-mana ditanya. Alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallahu bidzallami lil abid. Bidzallamin. Ya. Soalnya hakim pakai ba. Ditakid itu, Mbak. Terus yamin, sumpah. Dengan sumpah. Seperti mana? Wal kitabil mubin. Enggak wal kitabi. Demi kitab yang jelas. Tadi wal asri samalah. Atau ini nih. Dalam syair contohnya. Majalisul fasikina bil amin. Contoh ba tadi. Alaihissalatu bikafin sudah. Alaihissalatu bikafin abda. Alaihissalatu bidzallami lil abid. Alaihissalatu bihkamil hakimin. Di sini majalisul fasikina bil amin. Sungguh kawan orang fasik itu enggak aman. Punya kawan orang fasik enggak aman. Ya. Kalaupun dia enggak merugikan secara finansial, secara moral pasti merugikan. Kenapa? Karena kefasikan itu nular. Kebaikan kita bisa dia degradasi dengan keburukan dia. Kebaikan kita, kesulitan bisa terdegradasi dengan keburukan dia. Maka majalisul fasikin bil amin. Sama sekali kawan orang fasik nggak aman. Itu. Sama sekali terjemahannya. Sama sekali kawan orang fasik itu nggak aman. Majalisul fasikin bil amin. Masih kuat lanjutkan? Hah? Ada yang tanyakan? Silakan. Semangat. Semangat ini mungkin ada kesempatan untuk rekan-rekan semua bertanya. Saya beri 3 pertanyaan. Pertama mungkin saya beri satu penanya laki-laki putra dan satu putri. Silakan. Kalau banyak yang nanya nanti dikasih kesempatan lagi. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Satu dari putra, dari putri ada? Ada? Kita akan ke putra ya, berarti putra dua. Itu tadi ujung dulu. Itu dulu tadi. Untuk penanya sebelah kanan. Cici. Mangga. Payun tadi di tempat yang. Tadi sedikit banyaknya kita misalkan sidik dan kredit benar dan hukum. Menurut Ustaz, bagaimana menanggapi orang-orang yang berkata benar tapi hatinya bohong? Seperti kebanyakan para ulama, para malim, mungkin kita kesini sering mendengar bahwa kadang-kadang dengan toleransi mengutarakan bahwa ketika misalkan umat Nasrani merayakan Natal, kemudian sebagian orang alim pun mengucapkan selamat Natal, padahal dia sendiri adalah seorang ulama. Menurut Kiai, pandangan seperti apa dan bagaimana pandangan orang awam seperti saya menanggapi dari tersebut? Apalagi sebagai calon ulama nanti, insya Allah ya semuanya mungkin sebagai seorang orang yang tahu lebih baik mengatakan hal itu dengan dasar toleransi ataupun memang tidak boleh khawatirkan pada orang yang awam. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya. Terus Salim. Silakan pertanyaan yang paling pertama. Ya, itu yang mau belakang.
Salam. Yang berbeda-beda penafsirannya terhadap hadis. Bagaimana jika sekarang ini ada yang disebut kaum relativisme. Nah, dia yang menyebut bahwasanya kebenaran ini relatif. Relatif. Menurut kita benar, belum tentu menurut mereka benar, atau menurut mereka benar, belum tentu menurut kita benar. Kalau dalam Ahlus-Sunnah wal Jamaah sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa, dan kita meyakini bahwasanya itu esa dan itu kebenaran mutlak. Tapi ada yang beranggapan bahwasanya kebenaran ini relatif gitu. Seperti contoh misalkan jika misalkan dalam berpakaian di adat kita, adat Sunda, Jawa dan sebagainya, berpakaian secara tertutup dan rapi itu merupakan norma yang baik dan benar. Tapi belum tentu di daerah pelosok Papua misalkan, bahwasanya mereka berpakaian cukup anunya saja gitu. Tapi biasanya kaum relativisme ini hadir dari pemahaman ini lahir dari barat. Dan ini bagaimana kaum relativisme ini termasuk tafsir yang mana yang menafsirkan bahwasanya kebenaran ini relatif. Jadi bisa benar, bisa salah. Yang menurut kita benar, belum tentu menurut dia benar. Yang menurut kita salah, belum tentu menurut mereka salah. Ini disebut kebenaran relatif. Soalnya ini juga berbahaya, khususnya untuk kita kaum muda, khususnya khawatirnya nanti tidak beranggapan bahwasanya kebenaran itu relatif. Jangan-jangan Tuhan itu ada 2, ada 3 dan lain sebagainya. Ini juga perlu dibentuk oleh kita sebagai ahlul ulama. Satu lagi, 3 kan? Sama sih. Kesempatan satu menanya ini, ya, mana? Oh ya. Yang tadi apa? Sidik juga ya. Pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi orang-orang yang hatinya benar tapi ucapannya bohong? Ini ditampilkan dengan ulama atau kiai yang mengatakan selamat Natal. Bagaimana tanggapan dari perspektif sidik dan kadzib? Kita tidak bisa menyematkan untuk kasus tadi sidik dan kadzib, karena itu adalah tafsir hukum masing-masing. Dan fikih itu ijtihadi, dan ijtihadi itu pasti berbeda, bukan yang qat'i. Jadi nggak bisa disempatkan hukum sidik wal kadzib pada saat ini. Jadi orang ulama gini disebut ini sedang kadzib nih. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana dengan definisi yang tadi. Dan kita husnuzon saja. Kita bisa akses pendapat ulama tadi. Dan sekarang dengan zaman yang lebih canggih ini, kita dengan cepat mengakses pemahaman-pemahaman mereka itu. Maka yang harus dipompa adalah kecerdasan kita. Atau bukan selera ya, nanti kita harus terus belajar bagaimana kita benar memahami sebuah fakta kebenaran tadi. Sekali lagi bukan selera, bukan. Kalau selera repot nanti. Cukup gak? Ya. Jadi untuk kalau ya ulama yang seperti tadi,
Itu kan fikhiyah ya. Dan itu debat tebal dulu sejak lama itu. Setiap tahun baru, tahun Natal itu pasti jadi polemik di medsos itu. Sudah capek juga jawabnya itu. Nah, bagaimana tentang hukum mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Saya rasa saya di sini bukan kapasitas untuk membahas bolehkah kita mengucapkan selamat Natal atau tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Next time aja, insya Allah nanti kita diskusi fikihnya tentang apa? Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubasu hayya. Atau bagaimana, apakah berarti mengucapkan selamat ya merayakan Natal, apakah berarti batal iman kita? Itu nanti panjang lagi, bisa nggak selesai jam 11 tuh. Yang kedua tadi tentang kaum ya relatif. Kebal itu relatif. Jadi ada orang yang mengatakan kebal itu adalah relatif. Ya mungkin persepsi mereka bahwa Anda mau mengukur dengan apa? Dengan ukuran apa kebenaran tadi? Kan seperti itu sebenarnya. Anda mengukur dengan apa? Itu mungkin kebenaran dalam bukan fakta hukum tapi sebuah kebiasaan. Sebuah adat, dan adat itu berbeda-beda. Seperti mungkin kita pakai, maaf, perempuan pakai celana di atas lutut, aib umpamanya ya. Tapi di sana itu sudah sangat baik umpamanya. Walaupun orang timur ke sini juga ikut-ikutan bahwa itu baik-baik saja, selama tidak mengganggu ketentraman orang, kira-kira seperti itu kan. Nah, saya juga tidak bisa banyak menjawab tentang ini, karena itu kan apa pemikiran orang tentang bahwa kebal itu relatif. Maka satu, kalau kita orang muslim tentu kebenaran diukur dengan Al-Quran As-Sunnah yang ditafsirkan oleh para ulama, karena kita sendiri nggak bisa mentafsirkan itu semua. Dalam bab apa, dalam hal apa tentu. Apakah dalam ubudiyah, apakah dalam muamalah, apakah dalam istimaiyah, dan seterusnya itu kita amal. Dan tadi kalau sudah produk fikih itu juga nanti itu apa, ada ikhtilaf semuanya. Nanti kalau orang Kristiani kemana dia? Maka negara yang didirikan berdasarkan kompromi seperti ini, itu apa? Maka ada produk hukum yang kita buat itu dikompromikan bahwa kalau begini Anda benar, kalau begini Anda adalah salah. Nanti ditimbang dan diukur oleh hukum tadi. Jadi sudah nggak mengambil ke Al-Quran namanya, atau ke Injil, tapi hukum yang kesepakatan tadi. Nanti ini juga dibahas nih, apakah ini hukum togut atau bukan gitu kan kira-kira seperti itu. Ya kan, jadi panjang lagi itu jalannya. Dan saya rasa ya sekarang nggak perlu terlalu disaulah. Kita punya kecerdasan, punya akal untuk mengukur segala sesuatu hal, apalagi kita banyak komunitas yang kita bisa berdiskusi. Itu apalagi nih? Yang kedua Mas, yang kedua. Yang kedua tentang Itu aja. Cukup gak Mas? Nggak, bukan jawaban kan? Karena nggak mesti jawab gak? Karena pertanyaan yang nggak mesti dijawab menurut saya itu. Kita cukup baca aja. Yang ketiga itu ada khobariyatul labdon, insya'iyatun ma'nan, dan insya'atun labdon. Nah ini pertanyaan. Khobariyatun ma'nan. Jadi gini. Yang disebut dengan khobariyah lafdon insya'iyah ma'nan, secara lafad dia khobari, namun secara makna dia insya'i. Perhatikan definisi khobari insya'i. Kalau khobari itu adalah mahtamala sidqa wal kadzib, berpotensi benar dan bohong. Tetapi kalau insya'i malayah tamil sidqa wal kadzib, tak berpotensi benar dan nggak ada potensi, nggak ada. Seperti doa kan, panggilan nggak ada bohong itu. Mana contohnya? Seperti rahmatullah alaih, salatullahi wasalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad Abdillah. Itu as-salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdillah adalah kalamul khobari. Mudah khobar. Tapi maknanya insya'i. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Sekarang insya secara lafdi.
makna secara khobari. Fal yadhaku wal yabku katsiran. Kalimat apa itu? Secara lafaz dia adalah kalam insya'i. Karena ada lam amar. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Tetapi yang dimaksud adalah qalilud dhuhki wa kasirul buka. Sedikit tersenyum dan banyak menangis. Mengungkapkan sebuah kesedihan yang melanda hidupnya. Itu di akhir kelak itu ayatnya kalau tidak salah. Itu contoh kalam insya'iyah lafdhan khabariyah maknan fal yadhaku qalilan wal yabku katsira. Bukan disuruh itu. Kan kalau pakai insya disuruh itu. Tetapi mananya mahtamal sidqa wal kadzib, ikhbar namanya, ikhbar. Jadi lafaz casingnya ikhbar insya'i, tapi mesinnya itu adalah khobari. Yang tadi adalah casingnya khobari, tapi jiwanya adalah insya'i. Itu kira-kira pemahaman antara khobariyatun lafdhan wa insya'iyatun maknan. Monggo pertanyaan yang tadi kurang puas itu berkenaan fikih nanti ditanyakan kepada dosen fikih ya. Atau perbandingan mazhab nanti kalau ada nggak di sini? Disampaikan nggak mau mazhab nggak? Kadang disampaikan. Iya. Iya. Nanti tanya aja itu lebih seru lagi di bidangnya. Ya. Silakan kami berikan waktu untuk bertanya. Yang putri ada? Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Kiai, bagaimana? Apakah penting ilmu tauhid itu dalam Al-Quran? Dan bagaimana jika tidak ada tauhid di dalam Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid kan ilmu yang mendorong kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya fa'lam annahu Quran bukan? Quran iya. Jadi Al-Quran menyuruh kepada kita, ketahuilah, pelajari olehmu tentang la ilaha illallah. Siapa itu Allah dan bagaimana itu Allah. Itu kalau tadi penting, adakah dalam Al-Quran perintah untuk mempelajari tauhid. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Cukup ya itu ayatnya. Allahu a'lam bishawab.